Usai laporkan dua anak Jokowi kepada KPK, Ubaidillah Badrun mengaku kediamannya diintai orang tak dikenal. Ubed jangan membangun eskalasi atau narasi-narasi yang hanya menciptakan kegaduhan. Ini tidak baik, Bung Ubed. Bung Ubed kan intelektual, akademisi, doktor, dosen. Tadi kemudian saya dapat banyak WA yang bernada mengancam saudara Ubed. Jadi itu buruk sekali, karena orang ada yang memancing dia itu aja sebetulnya. Dan Ubed sebagai aktivis, kepekaan dia itu muncul lagi, karena itu dia perlu. Saya tidak tahu apakah memang ini ada kaitannya dengan politik atau ada sentimen. Saya rasa itu Bang Ubed yang bisa menjawab. Tadi sudah sangat clear dan sangat jelas disampaikan oleh beliau. Nah, cerita singkatnya begini. Ada perusahaan inisialnya PT BHM ini dianggap melakukan pelanggaran pembakaran hutan. Kemudian si Ubed ini mungkin dia penjahit yang ulung di otak-atik gatuk begitu, karena setelah kejadian vonis ringan pembakar hutan ini, salah satu kelompok dari anak usaha PT Sinarmas mulai bekerja sama dengan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Investasi joint ventura. Dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubaidillah Badrun angkat suara soal adanya dugaan teror atau ancaman terhadap dirinya. Hal itu ia alami tak lama setelah melaporkan dugaan keterlibatan dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep kepada KPK pada 11 Januari kemarin. Badrun menyebut ancaman itu telah ia rasakan baik di jagat maya dan dalam kesehariannya. Meski begitu, dugaan ancaman psikologi itu ditanggapi santai oleh aktivis reformasi 98 ini. Adapun bentuk teror psikologis yang dialami oleh Badrun diantaranya kontak yang tak dikenalinya, kerap menghubungi dia hingga ada orang tak dikenal yang diduga mengintai kediamannya. Ya, 2 hari lalu memang ada orang yang gak dikenal dan gak pernah terlihat sepanjang saya tinggal 13 tahun lebih di sini. Orang itu menggunakan kendaraan roda 2 dan duduk di tempat istirahat lapangan basket, terlihat mengamati rumah sekitar 20 menitan, lalu kehadiran sopir tetangga ke lokasi itu yang membuat ia pergi ke lokasi duduknya, selebihnya ya wallahualam, tugas Ubed. Meski ada beberapa kejanggalan yang ia alami setelah melaporkan putra presiden kepada KPK, Badrun berharap hal itu bukan bagian dari ancaman. Ia tetap berpikir positif dan menyatakan bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Ya, semoga aja motifnya bukan dalam rangka teror psikologis ya. Saya positif thinking aja bahwa ini semua jauh dari motif teror. Ya, alhamdulillah saat ini saya masih baik-baik saja, kata Badrun. Diberitakan sebelumnya dua anak Presiden RI Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan kepada KPK. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga merupakan aktivis 98 Ubaidillah Badrun. Lalu siapakah sebenarnya Ubaidillah Badrun? Dikutip dari tribunnewswiki.com, Ubaidillah Badrun selama ini dikenal juga sebagai pengamat isu sosial dan politik dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Ubaidillah Badrun lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 15 Maret 1972 dan dikenal sebagai aktivis reformasi 1998. Dia adalah satu dari pendiri komunitas perhubungan Senat Mahasiswa Jakarta atau FKSMJ pada 23 Maret 1996 yang kemudian menjadi motor penting dalam gerakan reformasi 1998. Berbeda dari tokoh aktivis lain yang kini punya jabatan di partai politik maupun DPR RI, Ubaidillah Badrun selama ini lebih memilih menjadi dosen dan penulis. Selain itu, Ubaidillah Badrun juga kerap memberikan pandangan mengenai isu politik dan sosial dalam berbagai platform nasional seperti stasiun televisi, koran, radio, dan juga media online lainnya. Pada tahun 2018, Ubaidillah Badrun mengajar materi pengantar ilmu politik, sosiologi politik, ekonomi politik, budaya politik, dan sistem politik Indonesia pada program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial atau FIS Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubaidillah Badrun angkat suara soal adanya dugaan teror atau ancaman terhadap dirinya. Hal itu ia alami tak lama setelah melaporkan dugaan keterlibatan dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep kepada KPK pada 11 Januari kemarin. Badrun menyebut ancaman itu telah ia rasakan baik di jagat maya dan dalam kesehariannya. Meski begitu, dugaan ancaman psikologi itu ditanggapi santai oleh aktivis reformasi 98 ini. Adapun bentuk teror psikologis yang dialami oleh Badrun diantaranya kontak yang tak dikenalinya, kerap menghubungi dia hingga ada orang tak dikenal yang diduga mengintai kediamannya. Ya, 2 hari lalu memang ada orang yang gak dikenal dan gak pernah terlihat sepanjang saya tinggal 13 tahun lebih di sini. Orang itu menggunakan kendaraan roda 2 dan duduk di tempat istirahat lapangan basket, terlihat mengamati rumah sekitar 20 menitan, lalu kehadiran sopir tetangga ke lokasi itu yang membuat ia pergi ke lokasi duduknya, selebihnya ya wallahualam, tugas Ubed.
Meski ada beberapa kejanggalan yang ia alami setelah melaporkan putra presiden kepada KPK, Badrun berharap hal itu bukan bagian dari ancaman. Ia tetap berpikir positif dan menyatakan bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Ya, semoga aja motifnya bukan dalam rangka teror psikologis ya. Saya positif thinking aja bahwa ini semua jauh dari motif teror. Ya, alhamdulillah, saat ini saya masih baik-baik saja, kata Badrun. Diberitakan sebelumnya dua anak Presiden RI Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan kepada KPK. Pelaporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga merupakan aktivis 98 Ubaidillah Badrun. Lalu siapakah sebenarnya Ubaidillah Badrun? Dikutip dari tribunnewswiki.com, Ubaidillah Badrun selama ini dikenal juga sebagai pengamat isu sosial dan politik dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Ubaidillah Badrun lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 15 Maret 1972 dan dikenal sebagai aktivis reformasi 1998. Dia adalah satu dari pendiri komunitas perhubungan Senat Mahasiswa Jakarta atau FKSMJ pada 23 Maret 1996 yang kemudian menjadi motor penting dalam gerakan reformasi 1998. Berbeda dari tokoh aktivis lain yang kini punya jabatan di partai politik maupun DPR RI, Ubaidillah Badrun selama ini lebih memilih menjadi dosen dan penulis. Selain itu, Ubaidillah Badrun juga kerap memberikan pandangan mengenai isu politik dan sosial dalam berbagai platform nasional seperti stasiun televisi, koran, radio, dan juga media online lainnya. Pada tahun 2018, Ubaidillah Badrun mengajar materi pengantar ilmu politik, sosiologi politik, ekonomi politik, budaya politik, dan sistem politik Indonesia pada program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial atau FIS Universitas Negeri Jakarta atau UNJ.